Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak pada pertemuan ke-16. Pada bagian ini, pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas yaitu MySQL bagian yang pertama. Pada MySQL bagian pertama yang akan kita bahas, adapun materinya yaitu yang pertama, apakah itu MySQL? Yang kedua, struktur MySQL. Yang ketiga, tipe data. Yang keempat, sintaks MySQL. Yang kelima, nanti kita akan coba membuat database dengan bahasa SQL. Apa itu MySQL? MySQL adalah sistem database yang menggunakan SQL. MySQL juga digunakan secara langsung dengan mengetikkan perintah atau sintaks melalui konsol dan juga digunakan secara embed SQL. Artinya, Anda dapat menggunakan perintah SQL dengan menyisipkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu seperti PHP, dan hingga saat ini PHP dan MySQL merupakan kombinasi yang sempurna. PHP dan MySQL sudah mendominasi dunia internet, khususnya web development untuk web dinamis yang powerful tentunya. Bahkan bisa dibilang internet sebagian besar terdiri dari PHP dan MySQL. Sama dengan PHP, maka MySQL juga aplikasi yang open source, gratis. Berikutnya adalah struktur MySQL. MySQL sama dengan bahasa pemrograman lainnya yang memiliki tipe data. Berikut ini tipe data yang ada pada MySQL, yaitu tipe data string. Dalam tipe data string ada char, memiliki panjang 255, varchar 52 panjang 255, tiny text panjangnya 255, teks tidak terbatas, ada medium text 1 juta karakter, ada long text 4 miliar karakter. Tipe data berikutnya itu numeric. Tipe data numerik, kata numerik itu yang pertama itu integer minus 2m sampai dengan 4m, tiny integer minus 128 sampai 5, medium integer minus 8 sampai 8 juta, big integer ya, minus 92 triliun sampai 92 triliun, ada float, bilangan desimal positif, bilangan real memiliki koma, double, bilangan desimal negatif dan positif. Berikutnya tipe data yang ada itu adalah tipe data date dan time. Kalau date untuk tanggal, time untuk waktu. Date time itu waktu dan tanggal. Jadi biasanya formatnya tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, dan tahun. Tipe key, ada tipe key itu primary key, kunci yang menghubungkan antara satu dengan tabel lainnya. Yang kedua, berikutnya ada auto increment. Auto increment menyebabkan pertambahan nilai urutan secara otomatis. Suatu record memiliki nilai 1, kemudian jika ada record yang lain lagi diinsertkan ke dalam database, maka urutannya akan menjadi 2 dan begitu seterusnya. Lalu sintaks MySQL atau penulisan coding MySQL. Beberapa sintaks MySQL yang sering digunakan saat akan membuat website maupun pembuatan database antara lain ada create, use, drop, alter, select, insert, update, dan delete. Maka kita akan bahas satu persatu ini. Memang inilah inti bahasa MySQL sebenarnya. Untuk create, yang pertama untuk create digunakan untuk membuat database maupun tabel langkah awal dalam membuat database adalah menggunakan fungsi create. Artinya kalau kita membuat database berarti kita harus menggunakan bahasa yang pertama, coding sintaks yang pertama itu create, dengan mengetikkan seperti ini, create lalu apa nama database-nya, titik koma. Untuk membuat tabel sintaks seperti ini,
create table dalam kurung field 1 ukuran fieldnya si 1 tadi, lalu field 2 ukuran si field 2. Lalu ada lagi use digunakan untuk menggunakan database yang telah dibuat sebelumnya dan yang akan diedit atau dimodifikasi sintaksnya itu seperti ini. Use nama database-nya. Setelah di create, lalu kita gunakan use nama database. Lalu ada berikutnya drop digunakan untuk menghapus database maupun table yang ada. Sintaksnya adalah seperti ini. Drop database. Untuk menghapus table, gunakan drop spasi nama tabelnya. Lalu berikutnya ada alter berfungsi untuk memodifikasi tabel yang dibuat. Memodifikasinya seperti menambahkan field, mengganti size ukuran dari suatu field, menghapus field, mengganti nama field. Contoh, alter table mahasiswa J, nama mahasiswa varchar 50. Ini berarti ganti tipe dari field nama jadi nama mahasiswa dengan tipe varchar yang memiliki 50 tapi 50 ya. Salah ketiga ukuran 50. Lalu berikutnya ada bahasa SQL itu select atau select sering disebut orang digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel. Penggunaan select seperti ini, cara penulisannya ya, pengetikan nanti select bintang from nama tabel. Penggunaan ketika menampilkan berdasarkan kriteria adalah seperti ini. Select bintang from nama table where field sama dengan kriteria. Untuk menampilkan nilai terbanyak biasanya digunakan select max fieldnya from tabelnya. Untuk menjumlah isi record salah satu field dari satu tabel adalah select spasi sum field from tabelnya. Untuk menghitung berapa jumlah record yang ada di suatu table, maka select count kurung bintang kurung from nama tabelnya. Lalu insert digunakan untuk mengisi record suatu tabel. Sintaksnya seperti insert into name table, field 1, field 2, koma sampai field n. Value-nya nilai dari si field 1, lalu nilai si field 2. Contoh penggunaannya seperti ini. Insert into mahasiswa, huruf field nama, field nilai. Value-nya nanti nilainya apa isi si nama itu Johnny besar 1000, apa isi si nilai itu B nilainya. Arti dari sintaks memasukkan ke dalam tabel mahasiswa ke dalam field yang berisi Johnny besar 1000 dan B yang ini ya. Nama ini field, nilai field bukan value, nilai dari field 1 Johnny besar 1000, nilai dari field 2 itu B. Lalu ada lagi bahasanya update digunakan untuk memperbarui isi dari suatu record. Sintaksnya seperti ini. Update nama table, set field sama dengan nilai baru, where field sama dengan kriteria. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Update mahasiswa, set nilai sama dengan A, where nama sama dengan Johnny besar 1000. Artinya sintaks adalah perbarui atau update tabel mahasiswa, ganti nilainya menjadi A dari mahasiswa yang bernama Johnny besar 1000. Lalu ada lagi bahasa sintaks itu berikutnya delete, digunakan untuk menghapus suatu record dari suatu table. Penggunaannya seperti ini. Delete spasi from spasi nama table spasi where spasi field sama dengan kriteria titik koma. Ini dia cara tulisan sintaksnya di delete. Berikutnya, membuat database, membuat table. Dalam buat suatu aplikasi web dibutuhkanlah database yang dapat menyimpan data yang nantinya diolah untuk dijadikan informasi yang bermanfaat. Sebelum membuat database, pastikan terlebih dahulu service MySQL telah running melalui exam DB control. Jadi seperti ini ya, ini sudah hidup.
Jadi kalau membuktikannya klik tombol start. Kalau Windows 7 mungkin bisa klik run. Kalau saya tinggal run, atau saya ketikkan exam. Nah, ini dia. Ini kita memastikan membuat database, pastikan terlebih dahulu apakah service MySQL-nya telah running. Nah, ini kita pastikan MySQL sudah checklist dan sudah running. Mana kita lihat ya di sini MySQL running import sekian. Itu dia, pastikan dulu sudah running baru kita bisa membuat database. Setelah semuanya berjalan, berikutnya klik tombol start ini, lalu Windows run cmd, kita masuk ke run directory, run, ketikkan di sini cmd, enter. Oke kan? Nah, ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini, nah sekarang kita masuk ke direktorinya cexam MySQL bin. Dengan cara ketikkan cd ini, spasi c.2, perhatikan yang ini, baru backslash exam pp backslash lagi MySQL backslash bin. Ini kecil seharusnya ya. Oke, lalu kalau sudah ini berarti sudah di direktori MySQL kita. Kemudian ketikkan MySQL dash u spasi root, MySQL spasi u spasi root, enter. Apa yang terjadi? Baru kecil kita coba ya, MySQL spasi ya, mau dia besar. Ini sudah berhasil di sini. Kebetulan saya pakai MariaDB ya. Oke, aktif gambar samping ini. Berikutnya kita akan membuat database ya. Satu database itu terdiri dari beberapa tabel ya, ingat ya. Nah, yang akan kita create itu tabel mahasiswa. Oke, kita akan masuk ke cmd from tadi yang ini. Maka kamu untuk membuat database create, ketikkan create spasi database, karena saya sudah punya data mahasiswa, maka saya buat nama database saya mahasiswa 1 ya. Kamu ketik mahasiswa ya, mahasiswa 1 yang saya punya ya. Ingat titik koma, lalu titik koma, enter. Query oke, one row efektif. Nah, sekarang coba kita lihat baru berikutnya ini. Kemudian kita akan menggunakan database untuk dibuat tabelnya. Karena kita akan membuat tabel dari database mahasiswa ini, maka kita harus ketikkan use. Nah, kalau seperti ini masih masuk akal karena logikanya masih satu database. Kalau kita memiliki berapa database, nah, tentukan dulu database mana yang harus digunakan. Maka di sini saya gunakan database mahasiswa, berarti kita harus ketik use spasi mahasiswa titik koma, enter. Database C dari MySQL. Oke, sekarang untuk melihat database tersebut memiliki tabel apa saja, maka ketikkan show tables, ketikkan show
database, koma, enter. Oke, lihat ini belum ada tadi, empty set. Jadi belum ada isi dari tabelnya, karena kita mau melihat isi tabel ya kan? Si mahasiswa tadi kan itu database bukan tabel. Jadi berikutnya kita akan membuat tabel. Jadi kalau membuat tabel dia dalam contoh seperti ini, ada fieldnya itu ID mahasiswa, tipe-nya nanti integer, size-nya 5. Field yang kedua itu nama mahasiswa, nama garis bawah HS, varchar 40 ukurannya. Field yang ketiga jenis kelamin, varchar 10, tanggal lahir, alamat. Itu ya. Jadi harus kamu lakukan itu adalah mengetikkan seperti ini. Lalu ketikkan harus kita ketikkan itu ini sampai sini, create table spasi, buat namanya tbl garis bawah ya, nggak boleh ada spasi nama tabel MHS saya buat. Kamu boleh buat mahasiswa terserah, spasi dalam kurung ID garis bawah MHS, ini MHS spasi int dalam kurung 5 spasi primary key. Jadi dia di primary key-nya itu ID mahasiswa, key spasi auto garis bawah increment koma nama garis bawah, nggak boleh seperti ini ada spasi ya, harus pakai garis bawah nih nama, karena nama field tidak boleh ada spasi. Nama MHS varchar berapa size nya, nama mahasiswa 50 misalnya, 10, saya buat jenis kelamin, saya buat JK saja ya, jengkel, saya jengkel. Kalian boleh buat jenis kelamin, boleh jengkel spasi berapa jenis kelaminnya, menggunakan tipe dasar varchar 10, lalu koma tanggal lahir, nama berikutnya tanggal lahir, spasi date ya, date, tipe datanya date, lalu alamat mobil alamat, tipe datanya varchar, size nya 200, ukuran 200, 10 titik koma, enter. Nah, coba kita lihat. Untuk membuktikan sudah ada tabelnya, maka ketik show tables, tekan use show ini show tables. Nah, sudah ada nama tabelnya, yaitu namanya tabel mahasiswa, tabel MHS yang saya buat tadi. Nama database-nya mahasiswa 1, nama tabelnya MHS, tabel garis bawah MHS.
demikian dulu materi untuk saat ini, pertemuan di MySQL bagian pertama. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya di MySQL bagian kedua. Sampai saat ini kita sudah membuat database menggunakan SQL dan membuat satu tabel mahasiswa. Berikutnya kita akan coba mengisinya. Sekian dulu dari saya. Salam sehat buat kita semua.